Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peluang binomia. Tapi sebelumnya tentunya kalian harus sudah mengerti apa yang dimaksud dengan peluang, ya, dan bagaimana manfaatnya. Untuk kisaran peluang itu nilainya dari 0 sampai dengan 1, ya. Kemudian prasyaratnya juga menggunakan nanti peluang komplement, ya. Peluang berhasil dan peluang gagal, dan gagal ini adalah peluang komplementnya. Kemudian menentukan hitungan kombinasi, ya, N dari K, dan mengetahui suatu kejadian binomia. Ya. Di sini manfaat belajar peluang perlu kalian ketahui juga, ya. Bukan sekedar untuk menyelesaikan soal saja. Jika kalian mengerti tentang peluang, ya, maka suatu kejadian akan berhasil atau terjadi, ini bisa kita prediksi, ya. Kenapa? Semakin peluangnya besar, ini kejadiannya lebih besar kemungkinan terjadinya. Jadi kalau peluangnya kecil, ini kemungkinan terjadinya itu sangat kecil, ya. Nah, seperti pada kejadian binomia, ya. Ini ada bi dan nomia, ini dari suku kata dua kondisi, ya. Contohnya misalkan berhasil dan tidak, ya. Ini merupakan dua kondisi, ya. Kita bisa mengetahui nanti peluang kapan terjadi dan tidak itu bisa dihitung atau diprediksi, ya. Apalagi Anda akan memasuki ke perguruan tinggi, carilah peluang yang lebih besar terjadinya, kemungkinan berhasilnya, kemungkinan terjadinya. Ini bisa dihitung dari data-data, ya. Oke, kemudian rumus yang digunakannya ini adalah seperti berikut, ya. Kombinasi N dari K, kemudian peluang kejadian yang diharapkan, dan peluang kejadian yang tidak diharapkan dikalikan, ya. Ini menggunakan peluang dari binomia, ya. X adalah kejadian yang diharapkannya. Oke, demikian ini pengantar untuk peluang binomia. Ya, kita akan mulai dengan soal nomor 1 yang sudah diteskan, ya, pada kalian semua di minggu kemarin. Yang pertama, Reza mengerjakan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Berapa peluang menjawab tepat 3 soal dengan benar? Nah, di sini kita tentukan dulu ini binomia karena ada yang gagal dan ada yang berhasil jawabnya. 5 soal ini N-nya adalah 5. Karena yang diharapkannya 3 soal benar, maka X-nya 3. Kemudian untuk peluangnya ini dari mana? Karena ada 4 pilihan, ini 4 pilihan, maka, ya, satu benar saja, ini peluangnya itu 1 dari 4 pilihan ini, ya, 1/4. Tentunya untuk gagalnya ini ada 3/4-nya atau komplemennya, 1 dikurang 1/4, 3/4. Nah, sehingga didapatkan peluangnya itu, peluang dari X sama dengan 3, N sama dengan 5, adalah kombinasi, ya, kombinasi 5 dari 3, 1/4 dipangkatkan 3, ini dari X-nya, kemudian 3/4 dipangkatkan 2. 2 ini dari 5 dikurangi 3, ya. Kalian sudah mahir nih kombinasi seharusnya, ya. Ini adalah kombinasi 5 dari 3 adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial, ya, dikali 1/4, ini dihitung, ya. Kemudian dikalikan dengan 9/16, kita hitung. Nah, ini bisa disederhanakan, ya. 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 faktorial dan seterusnya. Karena di bawahnya ada 3 faktorial dibagi ini. Hasil terakhirnya adalah 10
kali 1/64 kali 9/16. Disederhanakan hasilnya adalah 45/512. Jawabannya adalah yang C. Ya, kita lihat lagi soalnya seperti ini. Ya. Oke, jawabannya adalah bagian C. Ya, mudah kan? Oke. Ya, untuk soal nomor 2, kita lihat bisa mengerjakan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Peluang bisa menjawab paling sedikit 3 soal dengan benar adalah, nah, di sini ada kalimat paling sedikit 3. Ya, tentunya kalau paling sedikit 3, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Jadi peluangnya adalah X lebih besar sama dengan 3, ya, dari N sama dengan 5. Artinya apa? Ini bisa diartikan peluang yang X-nya yang benarnya 3, ditambah peluang yang benarnya 4, dan ditambah peluang yang benarnya 5. Kalau ini tadi yang benarnya 3 sudah dihitung tadi, 45/15. Kemudian kita hitung peluang yang benarnya 4 adalah kombinasi 5 dari 4, ya, 1/4 pangkat 4 ada di sini. Kemudian 3/4 yang gagalnya pangkat 1, ya, 5 dikurangi 4. Kombinasi 5 dari 4 itu adalah 5. Ya, bisa dihitung nanti hasilnya 5. Ya, kemudian ini dihitung 1/256 kali 3/4 kali pangkat 1. Ditambah dengan kombinasi 5 dari 5. Nah, ini kalau kombinasi 5 dari 5, ini nilainya 1. Ini. Ya, udah kalau sama nilainya 1. 1/4 pangkat 5 tadi ini di sini, ya. Kemudian 3/4 pangkat 0. 0 ini dari mana nih? 5 dikurang 5. Ya, kita hitung, ya. Kita hitung ini saja tadi ini, ya. Ini kalikan menjadi 15/1024. Yang ini menjadi 1/1024. Ya, lihat lagi. Hasilnya kalau kita hitung ini 45/512 ditambah 16/1024. Ya, kita perkecil menjadi 8/512. Tambahkan dengan yang tadi 45/512. Hasilnya adalah 53/512. Jawabannya adalah bagian D. Oke, mudah kan ya? Kita lihat lagi. Nah, seperti ini, ya. Jawabannya adalah yang D, 53/512. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, ya. Mengerjakan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban pada ulangan yang KKM-nya 70. Berapa peluang menjawab untuk mendapatkan nilai di atas? Sini perhatikan, ya. Di atas sini, di atas KKM. Di atas KKM-nya. Oke. Nah, N-nya tetap di sini 5. Kemudian untuk menentukan X, perhatikan X-nya ini berapa nih? Apakah 2, 3, 4, 5, 6? Ya, kita lihat. Karena KKM-nya di atas 70, ya. Kalau benar 4, ini kita lihat, ya. Kalau dihitung 4/5, 5 dari 5 soal, 180 ini. Ya, berarti harus minimal benarnya 4, ya. 5 boleh, ya. Artinya kalau 5 benar semua, nilainya 100. Jadi di atas KKM-nya 70, bisa 80, bisa 100, ya, untuk soal. Kalau 3 soal bagaimana? Ya, kalau 3 soal hanya 60 dihitung, ya. Dihitung 60 kalau X-nya sama 3.
Jadi kita menghitung untuk yang kemungkinan benarnya 4 dan ditambah dengan peluang yang bagaimana kalau benarnya 5. Ya, semuanya. Kita hitung di sini kombinasi 4 dari 5, ya, peluangnya 1/4 dipangkatkan 4, kemudian 3/4 pangkatkan 1, ya, 5 dikurang 4, ditambah peluang kombinasi ini, kombinasi 5 dari 5, karena benarnya 5, peluangnya 1/4 pangkat 5 dikali dengan 3/4 pangkat 0. 0 itu dari 5 dikurang 5. Kita hitung kombinasi 5 dari 4 adalah 5. Ya, 1/4 pangkat 4 adalah 1/256. Ini pangkat 1 tetap, 3/4 ditambah, kalau kombinasinya sama, ini ya, angka ininya adalah nilainya 1. Kemudian 1/4 pangkat 5 itu 1/1024. Kemudian 3/4 pangkat 0 itu nilainya 1. Ya, kita hitung seperti biasa, ya. Nah, ini 15/1024 ditambah 1/1024, ya, jadi 16/1024. Kalau disederhanakan 8/512, atau lebih sederhana lagi jawabannya 1/64. Jadi jawabannya yang bagian E, ya. Kita lihat jawabannya adalah bagian E, ya, 1/64. Ya, demikian ini 3 soal terlebih dahulu ya di minggu ini. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik, karena soal-soal ini sering ada dalam SBMPTN untuk peluang ini. Nanti saya akan lanjutkan menjawab soal nomor 4, 5, 6, dan seterusnya di pertemuan berikutnya sampai dengan nomor 12. Semua akan rinci saya bahas. Oke? Ya, salam dari Pak Ed.